Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, kesuksesan di dunia bukanlah akhir. Karena sebagai orang beriman, Anda, saya, serta kita semua diingatkan bahwa seseorang kepada adanya yaitu kebahagiaan hidup kekal yang tidak hanya diakhiri dengan misteri kematian. Hidup hanyalah diubah dan bukan dilenyapkan, terutama bagi mereka yang senantiasa setia di dalam penghayatan imannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkan kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Kuatkanlah kami agar kami senantiasa mampu untuk belajar menjadi setia sebagai anak-anak terang, sebagaimana yang Kau kehendaki bagi kami orang beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sejarah keselamatan merupakan medan pertempuran antara kedua kerajaan. Kerajaan Allah melawan kerajaan kegelapan. Pada bacaan pertama pada hari ini, Anda, saya, serta kita semua diperdengarkan sebuah kisah yang dihadirkan dan digambarkan oleh kitab Wahyu tentang pertempuran ini dengan caranya sendiri. Yohanes dalam kitab Wahyu menegaskan kepada Anda dan saya serta kita semua, dalam menantikan kemenangan Kristus, Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman yang menyembah dan bersembah sujud kepada Allah yang Esa, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda, saya, serta kita semua di dalam persiaran hidup kita dari lembaran satu hari ke hari yang lain, apakah Anda, saya, serta kita semua selalu memihak Tuhan sepenuhnya? Anda dan saya serta kita semua ditantang di dalam persiaran di dunia ini, dalam pertandingan kehidupan. Apakah kita mampu keluar sebagai seorang pemenang yang tetap berpegang teguh pada iman dan harapan yang kita imani sebagai orang beriman? Yohanes mengingatkan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang dalam perjalanan menuju kemenangan itu. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk membuktikan kesetiaan kita sebagai orang beriman. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita diingatkan sebagai anak-anak terang. Kesetiaan sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai murid Kristus berdasarkan kepastian bahwa Anda, saya, kita semua adalah anak-anak Allah melalui sakramen pembaptisan. Oleh karena iman ini, kita menyadari sepenuhnya bahwa cinta kasih Allah akan mengubah kita menurut citra putranya yang memperkenankan Anda, saya, serta kita semua untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan.
Ini adalah panggilan sejati Anda, saya, serta kita semua sebagai orang Katolik, sebagai seorang Kristen yang mengikut Kristus Tuhan kita. Kita ditantang untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Kita senantiasa ditantang dari hari ke hari untuk melakukan pemurnian diri dan motivasi di dalam menghidupi dan menghayati iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu tidak mudah di dalam lika-liku kehidupan saat kita menjalani apa yang kita imani. Berdiri di tengah kebenaran, di mana kebenaran yang sejati seringkali tidak dikenal oleh orang-orang duniawi yang selalu senang untuk mempropaganda dunia agar selalu hidup di dalam kebohongan, untuk selalu hidup di dalam sukacita yang sifatnya fana, dengan cara-cara liciknya mencari pengikut untuk menjadi pribadi yang membenci kebenaran. Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman, melalui sabda bahagia yang disampaikan pada hari ini dalam Injil suci menurut Matius, yang mewartakan tentang kabar gembira kerajaan Allah yang sungguh nyata dalam diri Yesus bagi kaum-kaum sederhana. Orang yang rendah hati pasti mengenal dirinya, dan orang yang mengenal dirinya sebagai orang beriman, dia tahu harus berbuat apa sebagai seorang anak-anak dari terang. Seringkali Anda, saya, serta kita semua mengaku diri mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mengenal siapa diri kita. Mengatakan dan menyombongkan diri sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, karena kita tidak mengenal siapa diri kita, seringkali kita berlaku dan bertindak menurut keinginan dan ambisi kita, yang seringkali justru membawa luka bagi begitu banyak orang lain. Beranikah Anda, saya, serta kita semua sebagai pewarta dan pembawa kabar sukacita senantiasa rendah hati agar kita dimampukan untuk mengenal diri, mengenali cara hidup sebagai anak-anak terang, sebagai orang beriman, di mana ditegaskan di dalam Injil suci menurut Matius bahwa kerajaan Allah tampak nyata di dalam cinta kasih Kristus kepada seluruh ciptaannya. Cinta kasih Kristus itu tanpa pamrih dan semata-mata selalu memberi. Sabda bahagia ini memaparkan suatu pengharapan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk selalu belajar demi Kristus, untuk selalu melayani demi kemuliaan Tuhan, untuk selalu belajar setia, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya dan kesetiaannya kepada umatnya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adari sekalian yang terkasih, pada hari raya semua orang kudus membuktikan bahwa sukacita yang sejati, persekutuan dengannya hanya bisa dicapai bagi setiap pribadi beriman yang senantiasa mau melakukan pertobatan, selalu bergerak dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang berkenan, selalu melayani bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk kemegahan dan kemuliaan Tuhan yang kita imani. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Hari Raya Orang Kudus mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua, dan membuktikan bahwa bahagia yang sejati dan yang kekal hanya dimiliki oleh mereka yang suci hatinya, sebab mereka di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam keterlibatannya, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, selalu memandang Allah
yang hadir melalui sesama kita. Dia tidak mudah sakit hati. Dia senantiasa rendah hati, mau terus belajar dan mengenali diri. Tidak mudah membuat keputusan yang menyesatkan, tetapi selalu belajar untuk setia demi kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.